Cerita pendakian kali ini dimulai dari pos 1 Gunung Bismo. Diawali dengan cuaca agak berkabut dan berawan mendung, kami perlahan mulai menapaki jalur pendakian. Kami naik melalui jalur Cilandak. Letak basecamp ini berada di Kabupaten Wonosobo. Rencana awal mendaki berenam. Ternyata hanya kami bertiga saja yang sampai ke sini. Ya sudah, daripada tidak jadi mendaki, kita tetap lanjut terus. Jalur pendakian dari basecamp Cilandak baru dibuka sekitar 1 tahun yang lalu, sehingga vegetasi tumbuh-tumbuhan masih cukup rapat dan tak jarang menutupi jalur pendakian. Di masa pandemi seperti ini, syarat untuk mendaki sedikit diperketat, antara lain surat keterangan sehat dan juga harus cek suhu tubuh. Simaksi di basecamp ini dikenakan biaya sebesar 25.000 per orang. Tambah 15.000 jika ingin menggunakan jasa ojek. Kami menyarankan agar menggunakan ojek saja, mengingat jika berjalan memakan waktu 2 jam, namun dengan naik ojek hanya perlu sekitar 10-15 menit saja untuk sampai di gerbang pendakian. Lumayanlah untuk menghemat waktu. Ngomong-ngomong, kami bisa langsung ke pos 1, tidak lain dan tidak bukan, ya karena bapak-bapak tukang ojek yang menawarkan jasanya. Tidak enak kan kalau menolak kebaikan? Sebelum kami mendaki, hujan datang mengguyur Gunung Bismo, sehingga trek yang dilalui sangatlah licin. Sepatu pendakian yang memenuhi standar menjadi sangatlah penting ketika melewati jalur seperti ini. Gunung Bismo adalah salah satu gunung yang berada di Wonosobo dengan ketinggian 2.365 mdpl. Dengan ketinggian di bawah 3.000 mdpl, gunung ini sangat cocok untuk yang pemula naik gunung. Mendaki di musim seperti ini memanglah sangat berisiko, jadi harus dipersiapkan secara matang sebelum melakukan pendakian, mulai dari alat-alat, kebutuhan logistik, perlengkapan pribadi, terutama jas hujan, serta fisik dan tenaga yang harus dipersiapkan. Walaupun gunung ini memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki jalur pendakian yang lumayan berat.
Benar-benar tidak ada trek datar. Untung saja awan mendung selalu menaungi kami, sehingga kami tidak begitu kelelahan. Satu jam kami berjalan, sampailah kami di kawasan hutan pakis, yang artinya kami telah tiba di pos 2. Karena perjalanan masih panjang, kami hanya beristirahat sebentar, lalu kembali mendaki. Di jalur Cilandak terdapat 4 pos pendakian. Hanya di pos 2 dan pos 4 lah terdapat area campground yang luas untuk mendirikan tenda. Dan tidak disarankan mendirikan tenda di puncak, karena area tersebut biasanya terdapat angin yang cukup besar. Perjalanan ke pos 3, vegetasi hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar terdapat hampir di sepanjang jalur. Dan di jalur ini tidak ada mata air, jadi kebutuhan air harus disiapkan dari awal pendakian. Kondisi di jalur menuju pos 3 masih menanjak dan licin. Serta suara-suara hewan di sepanjang jalur masih kami dengar, menandakan memang hutan ini masih begitu asri.
Di pos 3 kami tempuh dengan waktu kurang lebih 90 menit. Hanya ada tulisan pos 3 di area ini yang terbuat dari kayu dan tidak memungkinkan untuk mendirikan tenda di sini. Perjalanan kami lanjutkan ke pos 4. Menurut peta yang kami bawa, pos 4 dapat ditempuh dengan waktu 45 menit. Jalur di sekitar kami sudah mulai terbuka. Nampak pemandangan hutan Gunung Bismo kami lihat dari atas sini. Dan hal itu cukup untuk membuat kami semangat kembali. Beberapa papan peringatan terpasang di tepian jalur. Karena memang jalur yang kami lewati berada di bibir jurang, sehingga kami harus terus fokus pada jalur pendakian. Setelah pos 4, terowongan mesra menyambut kedatangan kami. Sesuai namanya, kami harus melewati terowongan tersebut yang memiliki panjang sekitar 10 meter. Jalur semakin menanjak, lagi-lagi fisik kami diuji. Untungnya terdapat tali webbing yang disediakan oleh base camp, sehingga mempermudah pendakian.
Tanjakan terakhir yang harus kami lalui sebelum sampai ke campground adalah tanjakan Ginuk-Ginuk. Ada-ada saja ya namanya. Mungkin itu salah satu kreativitas warga lokal yang bertujuan agar para pendaki selalu terngiang-ngiang setelah mereka kesini. Tali webbing sudah menghiasi tanjakan ini. Harap dipastikan dulu sebelum memakai tali tersebut, karena bisa jadi tali tersebut tidak dalam kondisi yang normal. Awas. Mbaknya mau lewat dulu. Silakan. Ya. Bisa dikit. Bapak mau nang poster lu. Akhirnya kami sampai di pos 4. Di sana sudah terdapat beberapa orang yang mendirikan tenda. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan beristirahat. Pagi hari menyambut kami dengan cuaca agak mendung. Wajar saja, memang kami mendaki pada saat musim penghujan. Sebelum ke Puncak Bismo, kami sarapan terlebih dahulu. Karena di jalur ini tidak ada warung ataupun pedagang yang menjajakan makanan. Seberes makan, kami melanjutkan perjalanan ke puncak dengan membawa sedikit logistik dan semua peralatan kami tinggal di dalam tenda. Jalur menuju puncak
terdiri dari beberapa tanjakan yang lumayan terjal. Tetapi karena kami tidak membawa beban, tanjakan terjal menjadi tidak begitu terasa. Sepanjang jalur menuju puncak, kami melalui jalur setapak dan hanya cukup untuk satu orang saja. Di samping kanan dan kiri sudah terdapat jurang yang begitu dalam. Terlihat area puncak sudah dipenuhi oleh pendaki lain, dan kami pun langsung mempercepat langkah untuk segera sampai di puncak. Cuaca pada pagi hari ini lumayan cerah dan sedang tidak berkabut. Tiga 30 menit berjalan, kami akhirnya tiba di puncak Gunung Bismo. Setelah mendaki selama 5 jam, akhirnya rasa lelah kami terbayarkan di sini. Seperti kebanyakan orang bilang, puncak bukanlah tujuan utama. Namun bagi kami, rasa-rasanya tidak lengkap jika belum menginjakkan kaki di puncak Gunung Bismo. Sekian pendakian kali ini. Semoga video kami bisa menjadi referensi jika ingin berkunjung ke Gunung Bismo melalui jalur Cilandak. Terima kasih dan sampai bertemu di video pendakian berikutnya.